Hai, ketemu lagi di QT Capital Channel. IHSG hari ini berhasil ditutup menguat 1,7% di level 5.947,46. Bagus ya. Ditutup di atas MA20. Mudah-mudahan enak lah ya. Resistensi ini di bulan April kemarin tuh area 6.080, 6.100-an tuh dua kali nih direspon. Jadi area resisten. Jadi perkiraan area resistennya di situ dulu. Tapi ya sebelum di situ area 6.000 bulat nih ya. Diperhatiin juga nih, penting juga nih area 6.000 bulat. Area-area ini lolos dari 6.000 bulat. Next area resisten 6.100-an. Kurang lebih itu sih indeksnya. Mudah-mudahan besok masih enak. Eh Kalaupun ini misalkan ya, kalau misalnya saya gambar ya kayak gini lah, ada yang anggap ini mungkin jadi descending triangle. Kalaupun memang jadi seperti itu, posisi IHSG hari ini atau sekarang-sekarang ini belakangan ini lagi membal dari area support. Berarti paling enggak untuk beberapa waktu ke depan itu indeksnya enak lah ya, marketnya kemungkinan enak. Jadi untuk saham-saham yang ya blue chip gitulah ya, mudah-mudahan enak lah ya, semoga. Terus sekarang kita lihat hasil explore aja dari AFL Akum. Ini ya AFL Akum. Mm, 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 mm. Pertama BBRI. BBRI ini rebound sejak beberapa ya 2 minggu belakangan lah. Perbankan ya kalau kita lihat bank-bank yang tanda kutip gede, terus memang sih pada rebound ya, BRI, BBNI, Bank Negara, Bank Mandiri, terus BCA pada hijau-hijau. Tapi yang paling kenceng sih reboundnya ini ya BBRI. Dan yang perlu digarisbawahi ini semuanya di bank-bank ini ya. Perbankan ini belum belum bullish loh. Ini masih sekedar rebound ya. Kita buka chart yang lainnya. BBNI itu belum bullish, masih rebound aja. Kalaupun ini ada peluang jadi double bottom ya, tapi di time frame yang lebih kecil. Dan perkiraan target breakoutnya kalau misalnya ini berhasil breakout 5500 di sekitar 5800-an. Target teoritis dari double bottom yang kecil ini ya. Tapi bukan berarti jelek. Bisa diambil dimanfaatkan untuk trading aja. BBNI terus apa sih BMRI. Nah, nih BMRI ini juga enak sih gini. Nah, ini kelihatannya ada garis-garis 6124, 6300, 6100-an, 6300-an ya. Perkiraan resistennya. Next BCA, rasanya sih anteng hari ini. BBCA anteng ya. Ini saya khawatir BBCA ini kalau nggak berhasil ke atas 3200-an. Karena ini ya. Nah, ini sideways yang kayak gini nih gak enak nih. Nah, ini sideways yang kayak gini nih, aduh tuh. Ini gak enak. Meskipun datar gini ya nge-breakout si uptrend line yang kecil ini, tapi kalau nggak berhasil naik lagi ke paling nggak ke 32 ribuan, ke atas 32 ribuan ya, itu jadi nggak enak sih BBCA-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Kalau misalnya mau nggak apa-apa lah, malas mikir beli gitu BBCA, Bank Mandiri, BNI, Bank Bank BRI itu. Untuk BBCA-nya dibatasi aja di bawah 30.000 ya, agak panjang, 30.000 ya. Di bawah 30.000, kalau kalau turun lagi ke bawah 30.000 ini nggak enak nih. Udahlah, next BCA udah. Arto ya. Arto ini menarik. Kemarin kan sempat dibahas tuh. Kalau tutup di bawah 11.675 ya, itu eh, kabur nggak apa-apa. Kalau ternyata habis turun nih ke bawah 11.675, terus 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 tutupannya langsung naik gitu ya, ditarik, tuh enak tuh, bagus. Mm, 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 mm. Nah, ini menarik ini. Kalau misalnya naik ke atas 12.550, boleh lah itu beli-beli ya. Beli-beli.
boleh dibeli maksudnya. Terus perkiraan target breakoutnya dari sideways yang kemarin di breakout tuh ya 13.800an dulu, atasnya lagi baru 15.000. Sini dulu ya, baru atasnya lagi 15.000. Ini kira-kira ya, bukan pasti akan ke sana, enggak. Dan kalau misalnya dari 12.550 ke 13.000 itu ada ruang 9%-an. Tapi juga kalau misalnya buy break 12.550, cut loss di bawah 11.675, itu lebih dari 6% ya, 7%-an. Jadi ya lebih dari 1 banding 1 lah. Kalau berhasil lewat 14 ribuan terus ke 15 ribuan, bagus baru ya. Paling enggak 13.800 14.000 dulu lah. Kurang lebih kayak gitu dulu aja. Si Arto ya, tulis aja dulu nggak apa-apa. Arto gini. Next, Tekim. Kok Tekim? Telkom. Dari tadi saya tuh nulis Telkom kebalik, baca Telkom kebaca Tekim. Aduh. Nah, ini ada sentimen mau bagi dividen ya. Kumdate-nya tanggal 10 Juni tuh. Di minggu kedua bulan Juni ya. Tanggal 10 hari Kamis tuh kumdate. Kalau lihat chartnya sejak Februari lah, itu area 3480 3500, sementara ini belum berhasil di breakout dan masih jadi area resisten. Jadi perkiraan area resisten sekitar 3500-an. Buat yang punya barang dan nggak ngincer dividennya ya, diperhatiin di area 3500 ini ya. Kalau pullback jualan aja, take profit nggak apa-apa. Kalau mau incer dividen ya harus keep Telkom sampai penutupan di tanggal 10 ya, sampai jam 16.15. Juni udah normal ya, Pin? Belum ya? Sampai jam 15.15 harus punya Telkom tanggal 10 Juni kalau mau ambil dividennya. Kalau enggak ya bebas lah. MDKA area resisten di sekitar 2770 2840 dulu ya. Excelnya ini tadi lihatnya enak kayak gini nih. Nah, ini kan main di luar nih, main di luar area persen band tuh ya. Ketutup. Area resisten sekitar 2600 2660, mudah-mudahan sih lancar. Kalaupun besok nggak bikin high lagi, kemungkinan sih ada kemungkinan besok main di range 2400 2400 2500 sekian ya, 2550-an mungkin. Tapi kalau misalnya nggak tutup di bawah 2400 nggak apa-apa lah, aman. Kalau ternyata tutup di bawah 2400, buat yang punya barang dan mestinya sih average-nya agak bawah ya, itu kabur dulu aja sih nggak apa-apa. Siapa tahu mau tes area entah 2300-an dulu, kayak 2200-an dulu, baru nanti kalau rebound dibeli lagi. Sementara ini ya dari 20 Mei lah sampai sekarang tuh cenderung main di luar area persen band, di atas ya, di luarnya ini di atas area persen band. Artinya penguatannya ini cukup cukup apa ya, naiknya ini cukup kenceng gitu loh, cukup kuat. Jadi selama nggak melemah, tanda-tandanya salah satunya kalau melemah ya bergeser tuh, misalnya masih naik tapi udah mulai masuk ke area persen band. Nah itu, jadi kalau misalnya tutup besok sih libur ya, Rabu tutup di bawah 2400, kabur dulu aja nggak apa-apa buat yang punya barang. Bevin, seperti yang kita bahas kemarin, mana ya, ini aja lah nggak apa-apa. Area 815 835 ini resisten ya. Ini resisten nih, masih tes area resisten. Kalau berhasil breakout ya lumayan, kalau enggak ya ya sudah. Kalau berhasil breakout, perkiraan resisten berikutnya di berapa ya? Ini puncak sebelumnya di 2018 tuh ada di 920 ya. Next, Unter. Nah, UNTR ini
sementara ini masih di range sideways ya, cukup lama sih sejak Maret sampai Mei sideways di range 21.000 22.900-an ya, dibuletin 23.000 boleh lah. Kalau breakout sih lumayan ya, mudah-mudahan sih berhasil breakout, karena kalau kita lihat geser ke weekly lah, nah area harganya ini waktu terjadi sideways itu menarik, terjadi di area support di 21 ribuan ini support. Swing higher low sebelumnya di, kalau kita lihat di time frame weekly bagus nih kalau berhasil breakout 22.900-an nih ya. Jadi coba intradaynya, hourly-nya sih tutup kayak gini ya. Buy if break 22.925 mungkin boleh ya. Cut loss di bawah 22.550. Sementara untuk hari ini, untuk sore ini ketemunya kayak gitu dulu. Saya sih ngarep ada misalnya diem-diem nih di area di atas 22 ribuan lah pokoknya ya. Ada candle diem-diem gitu di atas 22 ribuan. Baru nanti kalau breakout itu lebih enak. Mestinya ada strategi yang resikonya lebih kecil. Tapi kalau sekarang sementara buy if break 22925, cut lossnya di bawah 21.800 dulu aja. Itu kira-kira 4 persenan sih, 4 sekian persen ya. Ya, 5% lah. Dan perkiraan targetnya ya kalau breakout 25 ribuan ini sih. Nah, itu 25 ribuan ya. Dan itu ada sekitar berapa persen ya? Kesinilah 7 persenan. Nah, strateginya nanti adjustable ya, terutama untuk area cut lossnya atau risikonya. Sementara ketemu kayak gitu dulu untuk UNTR. Mudah-mudahan sih ya, karena selama sideways sejak Maret pertengahan sampai sekarang ini akumnya nanjak loh. Ini patut diperhatikan karena selama sideways diikuti dengan aksi akumulasi dari big player dan cukup konsisten akumulasinya. TCPI TCPI masih sama ya seperti yang dibahas kemarin. Yang punya barang mau nambah boleh, kalau naik atas 8200 cut loss di bawah 8000 aja. Resisten 8550-an tuh. 8500 8550 era ini agak-agak tricky sih kalau kayak gini ya. Dong 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 dong. Coba cari yang lain dulu. Mari, wih, mari itu, marilah kemari. Mari breakout area 330. Yuk kita hitung. Loh, kok tadi saya udah ngitung loh. Kehapus ya. Perkiraan resistennya ya di sekitar 365, atasnya lagi 400. Ya, area itulah. Giniin aja. Ting 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 ting. Nah ya, 365 400. Mudah-mudahan lancar lah. Coba kita lihat tradingnya. Nah ini ya, kita lihat besok ya. Saya sih ngarepnya ada sideways bentar gitu, nggak langsung loncat. Atau ada koreksi-koreksi dikit mungkin ke 330-an gitu. Nanti baru kita beli lagi kalau membal. Yang masih punya barang hold lah, nggak apa-apa. Pasang aja trailing stop di bawah berapa ya, 328 boleh. Medco ini juga agak tricky, ntar lah saya cari yang lain dulu. ASA 2330 nya lunas, sementara ini masih jadi resisten ya. Buat yang mau nambah atau beli lagi, tadi udah jualan terus mau beli lagi gitu, ntar lah ya, tunggu breakout aja. Sambil inilah tunggu ini dia mau bikin apa nih di sini nih. Mestinya bikin sesuatu kalau memang mau lanjutin naik ya. Sementara ini memang tren bullishnya masih belum patah karena eh, selama ya pertengahan April lah sampai sekarang ya itu cenderung sideways di range 1975 2330 dan ya hari ini sempat naik ke atas 2330 langsung pullback dan tutup di 2210, artinya ya masih di dalam range sideways.
Next, PPRO ini yang udah punya barang simpen dulu nggak apa-apa, yang mau beli-beli lagi besok kalau naik ke atas 93, area resistennya di sekitar 97 100 ya. Ke area 100 tuh masih ada ruang sekitar 6 persenan. Tapi cut lossnya di sini ya, di bawah 88 tuh. Jadi kira-kira tuh risikonya 6 persenan juga, 1 banding 1 jatuhnya. Ya kayak gitulah ya. Kalau berhasil lewat tuh 100, wah tuh lumayan tuh. Coba ya saya zoom out yang banyak. Ini rame ya. Mudah-mudahan sih bisa ke ini penutupan tertinggi sebelumnya di sini di 105 ya, mudah-mudahan lah. 97 ini saya dapat dari mana ya? Oh ini. Oke. PPRO kita tulis dulu ya. Next INPC naik hari ini. Ini tadi mestinya di intraday-nya ada sinyal beli tuh. Ya, pasti ada. Pasti ada. Oke lah. Next, MCAS. MCAS yang punya barang jagain aja lah, trailing stop di bawah 5950 dinar. Volumenya dua hari ini cukup rame ya. Bakal diramein lagi nggak? Coba lihat besok aja kali ya, besok libur Rabu maksudnya. Kalau bikin bikin high baru nih bagus. Kalau enggak ya udah biarin. Sido, ini mesti sabar nih. Go out. Good, volumenya kurang asik. Tapi ini bagus sih chartnya, bullish ya. Garuda Food nih bagus, volumenya aja yang saya kurang serk buat buat ngajak rombongan. Hell ntar masih belum patah tren bullishnya ya. Lihat ya seisi layar ini aja lah kelihatan. Kalau kita urutin ya sejak pertengahan Maret, akhir Maret sampai sekarang bullish, belum patah tren bullishnya, dan jadi nggak enak kalau turun bawah 4,5 4.500. Jadi yang punya barang ya mau hold nggak apa-apa selama nggak di bawah 4.500. NIKL volumenya nih yang kurang asik, chartnya sih saya cukup suka sebenarnya ya. Ini ada peluang terusin naik kalau besok naik ke atas 12.25 ya, tapi volumenya kurang asik tuh, sepi. HRTA ini resisten nih tuh, 242 tuh masih jadi resisten tuh. Emyor, nah Emyor diperhatiin ya, kalau ini 2400-an kuat tuh, 2400 2500-an kuat, ini enak nih. Sementara ini belum ada tren bullish yang terbentuk, baru ada tren bullish yang terbentuk kalau udah berhasil breakout dan bertahan di atas 2670. DMMX trailing stop aja ya di bawah 1110. ISAT ini agak-agak gimana gitu ya, ini belum bearish kalau kita lihat dari awal 2021 sih. Masih cenderung higher high dan higher low swingnya ya, tapi datar gitu loh. Jadi agak-agak tricky gini mainnya ambilnya enaknya mana ya. Coba mana lihat besok aja lah ya. SMDR belum. ITMG sementara selama nggak ke bawah 12.400 hold nggak apa-apa. Per batu baraan masih ini ya, nggak kompak nih antara harga komoditi dan sahamnya. Biarin aja lah, nggak apa-apa ya. Yang mungkin yang
yang apa ya, cukup menggoda posisi harganya tuh Adaro. Karena Adaro posisinya sekarang lagi coba membal dari area support 1150 1160 ya. Kalaupun itu mau beli tuh misalnya mau dibelilah, karena ini support lumayan kuat ya, dites beberapa kali tuh nggak ditembus, nggak apa-apa. Cut loss di bawah 1150. Area resisten ya di bawah di area 1250-an dulu ya. 1255. Tirit tirit. Nah, 1250 1260 lah. Gini aja. Nah, Adaru tulis dulu lah, nggak apa-apa ya. Cut loss-nya di bawah 1150. Yang lainnya tuh kurang enak. Cuman ini Adaru lagi ya. Hati-hati di area 1200-an. Tinggal dikit berarti ya. Hati-hati di area situ. Kalau misalnya nggak kuat, siap-siap kabur. Tbik coba rebound hari ini. Coba kita lihat bisa bertahan nggak nih. Kalau trennya sih masih cenderung bullish ya. Trennya masih cenderung bullish. Tadi sih ya ada sinyal. Nah, coba kita lihat besok lah. Masih bisa lanjut nggak? Kalau misalnya ini diem-diem dulu nih, itu malah nggak apa-apa. Kalau diem-diem bikin sideways dulu gitu misalnya, di sekitaran di bawah 2600 ya, sideways dulu gitu tenang. Nanti kalau breakout bikin fraktal baru lah ya. Ini kan fraktalnya kan udah masih di 2580 ya tadi di breakout. Misalnya tenang-tenang nih sideways gitu. Terus sampai ada fraktal baru terbentuk. Nah, ntar kalau breakout fraktal barunya itu baru enak tuh. Itulah. Bank Mandiri tadi udah dibahas ya? Belum ya? Ini masih cenderung rebound, belum ada tren bullish ya. Resisten sekitar 6120, 6300-an. Terus antam. Ini agak susah yang kayak gini, posisinya di tengah range sideways loh. Saya kurang suka sih yang kayak gini. Cari yang lain dulu aja lah. Astra, nah ini Astra nggak apa-apa. Kalau misalnya ini posisi harganya sih mirip-mirip Adaro ya. Lagi membal di area support, terus ada potensi ini jadi double bottom. Tapi ya PR-nya harus breakout area neckline-nya ini dulu ya. Dan yang perlu diperhatikan juga ini belum ada tren bullish ya. Sejak April sampai sekarang ya ini masih mungkin ini jadi double bottom iya, tapi kan belum confirm breakout neckline ya. 5600-an itu 5605 berapa itu ya, 5600-an lah. Dan perkiraan area resisten terdekatnya di 5400-an. 5400 atasnya lagi baru 5600 hourly kayak gitulah. Kalau misalnya hari ini tadi udah ada yang beli gitu nggak apa-apa, hold dulu aja selama nggak ke bawah 5000 mah. Hold dulu nggak apa-apa. Ini apa? Unilever. Next lah. Nah tuh. Jarumnya banyak ya. Boga. Yang kayak NATO Boga ini biasanya sih ngambilnya waktu kayak gini ini di area support kan. Nah, besok kalau naik ke atas 530 tuh enak, diambil nggak apa-apa. Cut lossnya ya di bawah ini sih agak panjang ya, 492 itu berapa persen? 7%. Boga ini mirip-mirip NATO. Kalau besok lanjut rebound bagus, coba lihat yang lain dulu lah ya.
bullnya nggak naik-naik, sideways lama benar. Coba lihat yang lain dulu aja. Indofood, coba. Indofood ini ada peluang reboundnya, tapi agak tricky nih. Ambilnya yang kayak gini nih, agak-agak tricky ya. Nah ini saya nunggu sideways dulu lah di hourly gitu ya, baru nanti bisa diambil ayunan-ayunannya gitu. Kalau kayak gini nih pola candlenya sih nunjukin pola candle ini ya, pembalikan gitu ya, bullish reversal. Perkiraan area resisten terdekat di sekitar ini nih, area-area sini lah, 6.500-an dah si Indofood. Agronya nih rebound, ini bagus malah reboundnya. Perkiraan area resisten ya di ini dulu kali, terdekat ya, tutup di 940. Nah udah deket tuh 940. Coba kita lihat besok. Next BTPS. Ntar tunggu belok. WSKT ini juga tunggu belok ya. Ntar lah. INTP kemarin udah dibahas kayaknya sih. Ini candle hari Jumat ini nunjukin tanda rebound, tapi nggak begitu banyak dulu ya, soalnya belum ada tren bullish yang terbentuk, dan area resisten pertama ya di sekitar ini sih 12 ribuan. Ini hitungannya udah tes area resisten, atasnya lagi di sini. Ini yang kayak gini agak susah, atasnya lagi di 13 ribuan. Saya sih pilih ini tunggu belok dulu aja ya, tunggu bertahan di atas garis moving average, baru kalau misal kayak gini nih, kelihatan ya. Nah kayak gini nih kan, ada sidebar di atas garis moving average. Ntar kalau ngelanjutin naik tuh diambil aja nggak apa-apa tuh. Yang kayak gini agak-agak susah, gampang gitu, agak tricky. Sumarecon properti sepertinya ada tanda-tanda rebound ya. Cuman hati-hati ini si SMRA polanya sama kok mirip-mirip si IHSG. Ada kemungkinan ini bikin pola descending triangle. Aduh susah bener mau ngomong. Perkiraan resistennya berarti di sekitar ya, gampangnya gini-gini aja lah, karena ini kan swing high-nya terus turun ya. Kita hitung coba dari sini ke sini dia rebound 60 sampai 70%. Coba kita hitung dari sini ke sini 60 70%nya di 970 990-an. Mudah-mudahan sih lancar ke 1000-an ya. Kurang lebih kayak gitu. Bertahan di atas 1000 baru kita ceritanya mungkin bisa lain ya. Terutama kalau bisa main-main ke 1050-an. Nah itu lain cerita udah. Akra ini aduh, volumenya ini yang sering zombie. Coba lah ya cari yang lain dulu. Aces kemarin udah dibahas ya. Saya tunggu ada tren bullish yang terbentuk dulu. Tren bullishnya ini terbentuk kalau udah berhasil breakout dan bertahan di atas 1530, atau nanti kalau misalnya sideways di deket-deket 1530 nih, sideways kecil gitu ya, entah bikin pola apapun di situ, kalau ada lanjut naik, nah itu diikutin nggak apa-apa. Yang kayak gini ini agak-agak susah ngikutinnya, dan kalau misalnya beli nih dari kemarin rebound ya di deket-deket area berapa tuh 1400-an gitu. Ini area resistennya di sekitar 1530 ya. Iran, ntar lah. Ini apa? GII. Ntar volumenya jasa mangkrak, ntar lah ya. KF volumenya masih cenderung sepi ya, terus belum bullish swingnya. Nah ini masih lower
low dan belum ada minimal, tunggu higher low dulu lah ya, higher low dan higher high gitu baru enak. Ntar lah pantau aja ini si KF yang minat sama si farmasian. Belum tapi sih rasanya gajah tunggal juga belum ya, rasanya sih kalau udah bertahan di atas 900-an dipantau lagi, kalau masih di sini belum lah ya. Baru benar-benar enak kalau main-main di atas 955 tuh. BJBR belum, Care, tar, Hoki ntar ya. Masih di area bawah tuh. Coba kita lihat weekly. Kita hitung-hitung coba, ini udah retrace berapa persen? Udah 60-an persen lebih ya. Ntar lah, tunggu belok aja lah. BBHI ini sih menarik chartnya, tapi volumenya yang saya agak kurang suka. Jadi kalau besok naik ke atas 1450 memang ada peluang dia nerusin ke sekitar 1600 sekian, ini 1660-an mungkin. Cuman ya hati-hati volumenya ya. BJTM, nah membal tuh seperti yang kemarin diceritain, membal dari area support. Mana ya? Bid of saya mana? Belum banyak yang HK ya. Resisten di ini MA20 760-an ya, 765, 770. Atasnya lagi 795 800 resistennya. Next, WSBP ntar belum ada ide. Belum lah ya. Tunggu belok dulu aja lah. Perkonstruksian dan anak-anaknya. Raja ntar. TPIA belum. APIC ntar. Jadi udah ada beberapa tadi. Yang perbatu baraan yang udah punya ITMG hold dulu nggak apa-apa sementara. Terus temennya Adaro tuh boleh lah kalau misalnya mau beli-beli dikit-dikit dulu nggak apa-apa. PPRO menarik, properti sama Sumarecon ya dipantau-pantau. PPRU UNTR tuh menarik, Arto juga menarik tuh. Arto. Oke, itu dulu lah ya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Udah setengah jam lebih nih nggak berasa. Stay safe dan bye-bye.